Bab 4, dijebak di gudang. Bel istirahat berdentang. Kinan memutuskan untuk pergi ke ruang perpustakaan setelah makan. Suasana di perpustakaan nampak sepi karena mungkin murid-murid sedang malas untuk pergi ke perpustakaan. Kinan mengambil beberapa buku pelajaran dan bacaan, lalu duduk di sebuah kursi. Hai Kinan, aku mencarimu. Ternyata kamu di sini, kata Alvin sambil menjatuhkan bokongnya di kursi samping Kinan. Oh, mencariku? Ada apa ya? Tanya Kinan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu, ungkapnya dengan wajah serius. Sesuatu? Pentingkah? Tanya Kinan dengan dahi berkerut. Iya, menurutku itu sangat penting loh. Aku sebenarnya canggung untuk mengatakan ini, tapi aku semakin hari semakin gelisah dengan perasaan ini, ungkap Alvin. Ayo, katakan saja tidak apa-apa, desak Kinan sambil fokus membaca buku. Haham, Kinan, lihat aku, ucap Alvin. Kinan menoleh. Kenapa? Aku sudah melihatmu. Apa kamu sudah punya pacar? Tanya Alvin dengan tatapan serius. Hah? Pacar? Aku nggak punya. Dan aku nggak mau pacaran karena mau fokus sekolah dulu. Memangnya kenapa tanya begitu? Kinan nampak tak nyaman ketika membahas itu. Tiba-tiba Alvin menggenggam tangan Kinan. Kinan, aku suka sama kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Tembak Alvin masih dengan menatap Kinan. Tatapannya begitu tajam dan menggoda. Namun Kinan sama sekali tak pernah tertarik dengannya. Bahkan dengan siapapun di sini. Kinan buru-buru melepaskan genggaman tangan Alvin dan menutup buku yang belum selesai dibaca. Baginya laki-laki yang sedang duduk di sampingnya hanya mengganggu waktunya saja. Aku nggak bisa. Maaf, Kak. Aku nggak mau pacaran. Aku takut nanti sekolahnya jadi bodha. Lagi pula aku kan masih kecil. Masih kelas 7. Ucap Kinan. Alvin tersenyum. Kinan, kita pacaran kan bisa sambil belajar. Nggak akan mengganggu sekolah kok. Kamu mau ya? Aku udah lama suka sama kamu sejak kamu masuk di sekolah ini, ungkapnya. Kak, aku tetap nggak mau. Lebih baik kita fokus dengan pendidikan kita. Kakak kan sebentar lagi ujian, kan? Mendengar penolakan Alvin, laki-laki itu termangu. Kinan melirik ke arah jam dinding di perpustakaan ini. Ayo kita keluar. Sebentar lagi bel masuk akan tiba. Kinan mendorong kursinya ke belakang dan dia segera beranjak keluar dari ruang perpustakaan tersebut. Kinan, tunggu, seru Alvin. Namun Kinan tak menoleh karena waktu istirahat memang sudah selesai dan saatnya masuk kelas. Simpat El, decih Alvin sambil menendang kaki meja, lalu dia keluar dari ruang perpustakaan itu dengan wajah ditekuk. Kinan kebelet pipis saat jam pelajaran telah usai. Dengan langkah cepat, dia menuju ke toilet. Lega rasanya, gumamnya sambil melangkahkan kakinya hendak pulang. Tiba-tiba datang ketiga temannya yang nekel itu dan menampar kedua pipi Kinan yang membuat Kinan sangat amat terkejut. Plak, Argi, sakit, pekik Kinan. Siska, apa yang kamu lakukan kepada aku? Salah apa aku sama kamu? Hex, masih saja tanya apa salahmu? Aku sudah bilang jangan dekati Alvin, bentak Siska. Dan kamu masih tetap ngeel. Era menjogrok kepala Kinan. Tapi aku nggak dekati dia. Dia yang terus-terusan dekati aku. Sis, dan aku pun berusaha untuk menjauhi darinya. Terang Kinan sambil terisak. Helah, jangan percaya. Sis, dia itu diam-diam kegatelan loh. Timpa Meta. Mereka bertiga akhirnya memberi pelajaran kepada Kinan dengan membawanya ke kamar mandi. Jangan, lepasin.
Berontak Kinan. Ini rasakan. Biar kapok kamu. Hahaha. Mereka bertiga menenggelamkan kepala Kinan ke dalam bak. Keluar masuk, keluar masuk. Lagi dang. Seru banget. Hahaha. Celetuk Siska. Sudah, Hampep. Kinan susah bernafas. Setelah puas, mereka tertawa dan meninggalkan Kinan yang menangis seorang diri dengan rambut basah. Suasana sekolah telah sepi. Hanya ada tukang kebun yang tidak tahu menahu tentang keributan di kamar mandi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Semua terasa tak baik-baik saja bagi Kinan. Di sekolah, dia selalu ditindas. Sedangkan di rumah, Pak Adi selalu berniat untuk menodainya tanpa sepengetahuan Bu Lili. Dan siang ini, lagi-lagi Pak Adi mendekati Kinan yang sedang menyapu lantai. Tiba-tiba memeluk Kinan dari belakang sambil tangannya menggrepe-grepe bagian-bagian tertentu yang sangat membuat Kinan risih dan mensah. Lepasin, Pak. Jangan jahat sama aku. Aku takut. Ses, kamu belum pernah melakukan itu kan? Ayo aku ajarin di kamar. Cepat. Desak Pak Adi dengan tatapan menyeringai. Nggak mau. Aku nggak mau. Tolak Kinan mentah-mentah sambil menggelengkan kepalanya. Dia berlari menuju dapur dengan ketakutan karena Pak Adi semakin mendekat. Apa yang harus aku lakukan untuk melindungi diriku? Melindungi segelku yang masih suci. Sepasang mata Kinan tertuju pada pisau buah yang terletak di meja makan. Dengan segera, Kinan meraih benda itu untuk melindungi diri. Jangan mendekat, Pak. Atau pisau ini akan melukaimu. Ancamnya dengan segala keberaniannya meski tangannya gemetar. Ada apa? Tanya Bu Lili yang tiba-tiba saja pulang dari pasar membawa kresek belanjaan. Pak Adi terlonjak. Namun tetap tenang. Bu. Nggak ada apa-apa. Aku menyuruh Kinan untuk mengupas buah apel. Sahut Pak Adi dengan suara gugup. Kinan, ini ada ayam potong. Disemur ya buat makan siang. Perintah Bu Lili sambil meletakkan potongan ayam segar dalam kresek, menaruhnya di wastafel. Kinan nampak sangat sedikit lega karena rencana Pak Adi yang hendak menodai Kinan gagal lagi, meski dia masih takut jika nanti dan esok Pak Adi hendak berbuat demikian lagi. Dengan cepat, dia menuju ke wastafel untuk mencuci potongan ayam tersebut, lalu kemudian mengolahnya. Pagi ini Kinan tak bersemangat. Bahkan untuk bersekolah pun dia sudah tak bersemangat karena takut kepada Siska dan kawan-kawannya yang sudah keterlaluan kepadanya. Mau mengadu pun kepada siapa? Dia juga takut. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin kehidupan pahit seperti ini memang harus dia jalani. Dari jauh, Alvin menatap Kinan. Dengan wajah dirinya yang lumayan ganteng, dia masih tak menyangka dirinya bakalan ditolak mentah-mentah oleh Kinan di saat banyak perempuan-perempuan di sekolah menyukainya. Kinan, ada yang memanggilmu. Seru Bima ketika Kinan hendak pulang menyusuri koridor sekolah. Kinan menoleh ke belakang. Siapa? Ada salah satu guru yang meminta bantuanmu untuk membersihkan gudang. Soalnya mau buat ruang BP yang baru. Bima memberitahu. Oh, sekarang? Kinan memastikan. Yes. Ayo cepat. Sudah ditunggu. Kinan berbalik arah dan melangkahkan kaki menuju gudang sekolah yang terletak di pojok sekolah. Namun ketika sudah masuk, Kinan terheran-heran karena gudang itu sepi tak ada siapapun. Bahkan tak ada guru yang dimaksud oleh Bima. Jebret! Terdengar suara pintu gudang ditutup yang membuat Kinan menoleh ke belakang. Kinan! Panggil Alvin sembari menepuk lembut bahu Kinan yang membuatnya sangat terkejut dan terlonjak. Kinan menoleh ke belakang. Kak Alvin! Kenapa ada di sini? Kenapa pintunya ditutup? Kinan mulai ketakutan. Ses, Kinan, tenang. Kamu jangan panik. Aku kangen banget sama kamu. Ungkapnya.
Kemudian dia memegang kedua pundak Kinan. Kedua maniknya menatap tajam ke arah Kinan. Kak! Lepasin, Kak! Jangan seperti ini! Hex! Hex! Kinan sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Kalau kamu teriak, kita berdua yang akan mendapat masalah. Jadi diamlah. Kamu mengerti kan? Jelas Alvin sambil menatap bibir Kinan yang berwarna pink itu. Alvin mendorong pelan subuh Kinan hingga mepet ke dinding. Subuh Kinan sangat lemah untuk memberontak laki-laki yang tinggi dan berisi itu. Bab 5. Alvin meninggoy. Kinan yang disalahkan. Alvin terus menceng. Keram pundak Kinan. Entah kenapa tatapannya tiba-tiba penuh dengan nafsu hendak berbuat sesuatu yang membuat Kinan merasa jijai. Lepaskan, Kak! Tidak akan. Kinan! Kenapa kau menolakku? Aku sangat mencintaimu. Ucap Alvin. Lihatlah mataku ini. Kau tak percaya jika aku mencintaimu. Alvin semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Kinan. Kinan tetap saja enggan menatap sepasang manik di depannya. Jika mencintaiku, kamu tak akan lakukan ini. Itu namanya nafsu. Bukan cinta. Lepaskan, Kak. Aku mau pulang. Ini sudah lewat jam pulang. Nanti aku kena marah sama orang rumah. Kata Kinan berusaha meloloskan diri dari cengkraman Alvin. Tatapannya benar-benar tak suka melihat wajah kakak kelasnya itu. Saat Alvin hendak mendekatkan bibirnya, Kinan terpaksa menendang benda milik Alvin karena tak punya pilihan lain untuk melepaskan diri. Jangan sampai dia ternoda. Argo, Kinan, Simpatlan, sakit tahu. Seketika itu cengkeraman tangan Alvin pada bahu Kinan terlepas. Laki-laki itu mengerang dan memegang benda miliknya. Kinan mendapat kesempatan untuk meloloskan diri dan segera beranjak melangkah. Namun salah satu tangannya berhasil Alvin dapatkan ketika hendak membuka pintu. Jangan pergi, Kinan. Kita bermain dulu. Astaga! Ini orang kenapa sudah seperti orang dewasa belum waktunya? Batin Kinan dengan kesal. Kemudian Kinan meraih benda apa saja yang ada di situ. Ada vas bunga yang sudah tak terpakai. Biar aku pukul kepalanya. Ujarnya. Dengan cepat dia menggapai-gapai vas bunga tersebut di meja yang telah usang. Setelah mendapatkannya, langsung saja. Tok! Dahi Alvin dipukul menggunakan vas bunga tersebut hingga ras segar keluar sedikit. Air, sakit! Pekik Alvin sambil melepaskan tangan Kinan. Kenapa kau tega lakukan itu kepadaku? Kinan! Aku tak akan menyerah untuk mendapatkanmu! Serunya. Kamu juga tega hendak berbuat seperti itu kepadaku. Aku tak sudi. Kinan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari situ sambil menangis. Tubuhnya juga gemetaran karena masih takut Alvin hendak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Beberapa hari kemudian, Kinan melangkah gemetar saat tiba-tiba dia dipanggil oleh guru BP, padahal dia tak mempunyai kasus apa-apa. Ceklek, permisi Pak. Bapak pemanggil saya. Tanya Kinan, memastikan. Oh iya. Duduk, Kinan. Titah Pak Ivan. Kinan menjatuhkan bokongnya di kursi dengan hati-hati. Berhadapan dengan Pak Ivan. Kinan? Panggilnya. Iya Pak. Apa salah saya sehingga saya dipanggil ke sini? Kinan merasa tak melakukan kesalahan apapun. Jadi dia merasa heran. Raut wajahnya nampak bingung. Jadi Bapak mau tanya sama kamu. Kamu ada hubungan sama Alvin? Kalian berdua pacaran? Tanya Pak Ivan. Kinan mengerutkan dahinya. Hah? Pacaran? Saya nggak pernah pacaran sama dia, Pak. Dan saya juga tak pernah mempunyai pacar. Sahut Kinan. Mantap. Memang siapa yang mengatakan seperti itu? Masa? Pak Ivan menatap lekat kedua manik Kinan yang hampir mengembun. Iya,
Benar, Pak. Saya nggak pernah pacaran sama Kak Alvin. Memangnya kenapa, Pak? Kinan semakin heran dengan pertanyaan Pak Ivan. Bahkan seluruh tubuhnya bergetar karena takut. Belum sempat menjawab, seorang ibu parubaya dengan gamis hitam datang. Namun matanya terlihat sangat merah dan sembab. Silahkan duduk dulu, Bu. Ini yang bernama Kinan. Pak Ivan memberitahu. Haham, jadi kamu. Kinan? Apa kamu tahu empat anak saya baru saja meninggal? Heks. Hah? Kak Alvin meninggal? Kenapa bisa itu terjadi? Kinan merasa tercekat. Dia juga bingung kenapa dengan berita duka ini justru dia yang dipanggil ke ruang BP seolah-olah ini semua adalah salahnya. Jadi, Alvin tidak terselamatkan? Bu. Pak Ivan juga terkejut dan menghela nafas. Tidak. Dia baru saja menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Dan Kinan adalah penyebabnya. Ibu itu menatap lekat kedua mani Kinan yang terlihat ketakutan. Ya, jadi ibu menuduh saya membunuhnya. Bagaimana bisa? Saya nggak pernah membunuhnya, Bu. Heks. Aku menemukan ini di kamar Alvin. Ibu itu memberikan kertas dan menyuruh Kinan untuk membacanya. Dengan tangan gemetar, Kinan membaca tulisan Alvin. Kinan, maafkan aku telah mengakhiri hidupku sendiri. Kamu tahu aku terlalu sakit dengan penolakanmu. Apalagi setelah kejadian saat di gudang. Hari-hari kamu terlihat cuek dan benci kepada aku. Aku mencintaimu, Kinan. Makanya aku melakukan itu. Tidak lama lagi aku akan lulus dan pindah keluar kota. Aku takut kita tak bisa bertemu lagi. Makanya aku ingin sekali memadu cinta denganmu sebelum aku lulus. Tapi kamu justru menolakku yang membuat aku melakukan hal bodoh seperti ini. Kinan menelan saliva membaca lembaran kertas itu. Bisa-bisanya seorang Alvin melakukan hal bedo dengan mengakhiri hidupnya sendiri setelah ditolak. Padahal masa depannya masih sangat panjang. Bu, kamu? Tanya ibunya Alvin dengan tatapan tajam. Bu, yang sabar. Semua masalah bisa diselesaikan ya. Sekarang kita tanyakan kepada Kinan. Sebenarnya masalah apa yang telah terjadi sebelum Alvin meninggal? Heks, aku tak pernah mencintai Kak Alvin. Dia selalu mengejar dan mendekatiku. Aku sudah berkali-kali mengatakan jika aku tak mau berpacaran. Tapi dia tetap mengejarku bahkan dia. Heks. Dia kenapa? Teruskan. Desak Pak Ivan. 1 minggu yang lalu, dia menjebakku di gudang seklah dan hendak berbuat sesuatu yang tidak pantas secara paksa. Aku berusaha melepaskan diri dengan memukul dahi Kak Alvin menggunakan vas bunga. Ungkapnya panjang lebar sambil menangis. Hah? Mana mungkin patak saya melakukan itu? Ibunya Alvin tak percaya. Kinan, apa benar ceritanya begitu? Pantas saja beberapa hari ini dahi Alvin diplester. Ucap Pak Ivan. Iya, Pak. Apa aku salah jika melindungi diriku sendiri? Kenapa aku dituduh membuka Alvin? Aku tak membunuhnya. Huah. Tangis Kinan pecah di ruangan itu. Pak Ivan mendengarkan secara seksama sambil mengecek CCTV gudang dengan laptop yang ada di meja kerjanya. Saya ingin bertemu dengan orang tuamu. Besok. Kata ibunya Alvin. Seketika wajah Kinan pucat pasi. Saya rasa Kinan ini memang tidak bersalah. Dia hanya melindungi diri. Dan sebaiknya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja ya Bu. Saya beserta 9 uru yang lain mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kasus yang menimpa Alvin. Semoga dia tenang di sana. Dan Kinan, kamu boleh kembali ke kelas. Iya, Pak. Permisi. Heks. Ibunya Alvin melihat CCTV tersebut. Dan memang benar anaknya hendak melakukan sesuatu kepada Kinan.
Namun sebagai seorang ibu, dunianya tetap merasa runtuh ketika anaknya pergi untuk selamanya karena seorang perempuan. Di dalam kelas seusai bel berbunyi, semua dia sudah pulang dahulu. Hanya Kinan yang masih duduk merenung di dalam kelas. Pikirannya kacau, wajahnya masih pucat. Bagaimana cara memberikan surat undangan kepada Bu Lili atau Pak Adi? Kinan benar-benar sangat takut untuk pulang meskipun dia tidak bersalah. Hex, aku harus bagaimana? Bapak, Ibu, aku harus bagaimana sekarang? Aku nggak nyangka semua akan menjadi seperti ini. Di tengah kegalauan itu, tiba-tiba sepasang tangan menyakitinya. Siapa lagi kalau bukan Siska, Erem dan Metha? Pak! Tampah, Ren demi tampah. Ren Kinan dapatkan dari ketiga orang itu. Bukan hanya tamparan saja, tapi beberapa jamba. Kan dari Metha dan Erem. Ampun, sakit. Pekik Kinan. Gara-gara kamu, aku kehilangan kakak kelas yang aku cintai. Amarah Siska meledak bagai bom dan menjerit bagai orang kesurupan demit. Siska pun menangis pilu karena kehilangan kakak kelas yang dia cintai dan belum sempat dia miliki. Bahkan bertubi-tubi puku, Lan Kinan dapatkan hingga jatuh tersungkur di lantai. Dia tak dapat melepaskan diri dengan 1 lawan 3 hingga babak belur dan menderita trauma hebat. Kamu sudah membuat malu keluarga ini? Dah, perempuan kecil nggak tahu diri. Sudah dikasih enak tinggal di sini. Sudah diseklahin, sudah dikasih makan enak, malah ngelunjak. Geram Bu Lili sambil bersedekap. Kami sudah memperingatkanmu untuk fokus sekolah. Jangan pacaran. Timpal Pak Adi. Selama ini kita salah memilih orang. Pak? Ujar Bu Lili. Hex. Tapi aku nggak pacaran. Aku nggak pernah pacaran, Pak. Bu, aku nggak bersalah. Tegasnya dengan suara lemah. Berkali-kali Kinan membela diri bahwa dirinya tak bersalah. Namun Pak Adi dan Bu Lili tetap saja menyalahkan Kinan atas kasus ini karena telah membuat malu. Sudahlah, Pak. Tidak usah disekol-empatin lagi tuh nak. Sayang biayanya untuk seknolah. Kita biarkan dia di rumah dulu 1 hingga 2 tahun. Setelah itu, kita berangkatkan dia ke Arab Saudi. Nanti kita bisa dapat uang banyak. Nggak ada ruginya juga.